Trailer Fantastic Four First Steps terbaru udah keluar, dan setelah ngelihat secara detail setiap frame, teknik marketingnya, dan semua yang Marvel udah siapin untuk masa depan franchise ini, kayaknya bisa kita ambil kesimpulan dari trailer ini kalau Fantastic Four bakal menyelamatkan MCU dengan cara mengakhirinya. Marvel ngerilis trailer baru buat Fantastic Four First Steps di tanggal 4 Februari. 4? Sneaky juga ya. Trailer ini ngasih kesan baru banget, gak pernah ada sebelumnya di MCU. Karakternya, unsur warnanya, settingnya. Tapi selain karena rasa berbeda dari trailer ini, ada hal lain juga yang bikin makin tertarik. Karena setelah sekian lama, baru kali ini lagi Marvel terasa mulai berproses dari sisi cerita yang lebih bermakna lagi. Dan ini yang bakalan kita bahas kali ini. Kayaknya hal tersembunyi di balik trailer Fantastic Four reboot dan semua teknik marketingnya. Marvel gak cuma sekedar menyiapkan plot untuk film ini, tetapi juga langkah awal dari Marvel sendiri untuk mengambil mungkin salah satu keputusan terbesar dalam sejarah berdirinya mereka. Sebuah reboot total. Pilihan ini bisa jadi bakal menyelamatkan MCU, atau justru malah bikin hancur. Langsung aja kita meluncur ke pembahasannya. Pertama, penting banget buat kita ngenalin dulu tentang film Fantastic Four First Steps ini. Salah satu hal paling besar yang mungkin para fans udah bisa lihat perbedaannya adalah film ini bukan film asal-usul yang kayaknya udah gak perlu lagi sih, karena udah banyak banget terutama buat Fantastic Four ini. Emang sih bakal ada sedikit penjelasan tentang masing-masing karakter ini yang penting juga buat fans baru maupun lama paham konteksnya. Singkatnya gimana? Anggota Fantastic Four terdiri dari seorang ilmuwan super jenius bernama Reed Richards yang punya kekuatan badan elastis. Teman dekatnya yaitu Ben Grimm punya badan dengan tekstur mirip batu yang keras dan juga kekuatan super. Istrinya Reed yaitu Susan Storm atau Sue Storm yang bisa memanipulasi cahaya, bisa menghilang dan membuat force field. Adiknya Susan yaitu Johnny bisa menghasilkan api dari badannya yang kekuatannya lebih panas dari matahari. Keempatnya dapat kekuatan ini setelah ngelakuin perjalanan luar angkasa dan terkena sinar kosmik dan radiasi. Lalu diakui sebagai pahlawan super dan artis setelah kembali ke bumi. Udah bisa dipastiin kalau cerita asal-usul untuk tiap karakternya juga bakal kita dapetin serupa. Fantastic Four di komik punya peran yang besar karena jadi titik asal mula cerita aspek Marvel lainnya seperti Black Panther, Galactus, Inhumans, Watchers, dan tentu saja Doctor Doom. Meski peran mereka sepenting itu di komik, film adaptasi mereka ya gak begitu sukses. Rasanya kayak pendekatan film sebelumnya untuk masing-masing karakter hampir sama kayak gimana Sony Pictures mengenalkan para villain Spider-Man. Bedanya, di film ini kayaknya lebih terasa mendekati source material dari komik aslinya. Kita bisa lihat kalau keempat anggotanya adalah petualang, artis, dan juga pahlawan super di sini. The Thing kelihatan beneran kayak The Thing dan bukan kayak orang pakai kostum makhluk berbadan batu. Kostumnya juga cerah, kelihatan agak lucu sih, tapi mereka tetap maju dengan konsep itu. Ada juga robot ikonik mereka bernama Herbie dan kelihatannya seorang villain bernama Ivan Kragoff atau Red Ghost bakal muncul juga di sini. Yang mana dia merupakan ilmuwan Soviet yang bisa tembus tembok dan punya anak buah monyet. Bener-bener kerasa unsur 60-an sci-fi. Bahkan kalau rumornya emang bener, bisa jadi kita bakal lihat versi live actionnya Mole Man. Cuman yang paling menonjol adalah settingnya. Lihat aja deh, ini stylenya klasik banget. Persis kayak Captain America yang merupakan film Perang Dunia Kedua. Film Fantastic Four ini jelas mengambil setting di masa lalu. Lebih spesifiknya adalah di awal 60-an. Ini bukan tahun 60-an versi kita tapi ya, dan bahkan juga bukan tahun 60-an versi MCU. Ini adalah tahun 60-an versi universe itu sendiri dengan style retro futuristic. Settingan dimana di tahun 60-an orang-orang punya gambaran tentang dunia masa depan. Kemajuan teknologi di sini bisa jadi berkat kejeniusan Reed Richards yang bisa ngebikin robot canggih, gedung pencakar langit, pesawat luar angkasa, bahkan mobil bertenaga jet. Ya itu sih gambaran singkat hal-hal yang fans bakal dapetin dari film Fantastic Four First Steps nantinya. Cuman masih ada hal menarik lainnya yang bisa jadi bukan suatu kebetulan aja. Kayak reboot Fantastic Four ini dan juga kembalinya RDJ sebagai Doctor Doom. Kayaknya bakal jadi surprise besar kalau Doctor Doom RDJ muncul di Fantastic Four First Steps dan juga entah dalam bentuk apapun, terutama untuk memulai adanya Avengers Doomsday. Dia gak bakal jadi villain utama, karena kita udah bakal dapetin Galactus. Terlebih lagi udah ada bentuk secara asli bayangan yang bikin fans lebih tenang, gak lagi ngelihat awan gak jelas.
Kalian perlu tahu ya, kalau Galactus ini cukup kompleks juga. Dia adalah makhluk kosmik raksasa yang ngobatin rasa laparnya dengan mengonsumsi energi kehidupan atau bahkan terkadang planet secara utuh tanpa ngebiarin penduduk planet itu punya waktu untuk menyelamatkan diri. Kisahnya Galactus berawal dari kehidupannya yang dulu sebagai ilmuwan hidup dari masa multiverse terdahulu yang hancur dan jadi satu-satunya yang selamat masuk ke multiverse baru ini. Dia berubah jadi makhluk raksasa yang pergi ke sana kemari nyari planet untuk dimakan. Punya seorang herald, biasanya Silver Surfer, yang kita udah lihat bakal muncul juga nantinya. Terlebih lagi, yang merubah Galactus jadi makhluk kayak sekarang ini adalah sinar kosmik, persis seperti yang merubah para Fantastic Four ngedapetin kekuatan mereka. Kelihatan makin jelas film ini ngambil source material sedekat mungkin sama versi komiknya, dan bahkan cerita seperti apa yang bakal dibawakan nantinya. Pas Marvel ngerilis promotional material paling pertamanya, ada link yang mengarahkan ke sebuah website. Link ini kalau diklik bukan ngarah ke film trailernya, tapi justru ke error page. Tapi tunggu dulu, karena ini bukan error page sebenarnya. Lihat barcode yang ada di robot Herbie ini. Kalau di-scan, dia bakal ngarah ke website aslinya yang mempromosikan filmnya. Cukup menarik juga teknik marketingnya ini. Cuman kenapa sih kita bahas soal ini? Soalnya ada 5 komik di page ini yang bisa kalian baca secara gratis. Kesemua komik ini bener-bener versi jadulnya banget dari tahun 60-an. Yang ngenalin tim Fantastic Four, Galactus, Silver Surfer, ya kesemuanya ada di aspek film ini. Ada satu nih tapi yang menonjol dari lainnya, yaitu Fantastic Four Life Story. Sebuah cerita asal-usul Fantastic Four yang kelihatan lebih modern dan gaya penulisannya masa kini. Alasan komik ini menonjol dari yang lain adalah karena Galactus di sini gak muncul sampai nanti banget. Reed di sini dapat gambaran Galactus dari sinar kosmik yang sama ketika ngedapetin kekuatan mereka. Hal ini bikin Reed jadi terobsesi banget buat ngehentikan Galactus. Ini bisa jadi yang kita lihat kejadian juga di trailer Fantastic Four First Steps, yang ngejelasin alasan kenapa Reed kayak kelihatan kesel banget sambil nulis di papan untuk nyoba mecahin sebuah masalah. Masalah ini bisa jadi adalah Galactus yang tadinya dia lihat di pikirannya sendiri. Bisa jadi dilihat dari bayangan besarnya yang menutup kota New York dan selanjutnya makin jelas dengan kemunculan Silver Surfer. Jawaban dari permasalahan ini bisa jadi ada di luar sana yang mencakup ranah multiverse. Iya, oke. Emang kayaknya udah cukup membosankan juga konsep multiverse ini. Iya, paham kok. Tapi ikutin dulu ya. Ini jelas merupakan sebuah cerita yang latarnya ada di universe berbeda dari MCU. Tapi kayaknya emang harusnya cerita multiverse itu dibawakan dengan cara seperti ini. Eranya bener-bener berbeda, bukan sekedar versi lebih sederhana dari cerita yang kita udah tahu sebelumnya. Atau MCU dengan retakan-retakan multiverse-nya. Fantastic Four bener-bener ngeliatin unsur multiverse-nya di sini. Dilihat dari retrofuturistiknya juga. Tapi, ada satu adegan dari trailernya waktu Reed berusaha memecahkan masalah di papan tulisnya. Kita bisa lihat di bagian sisi ini yang bertuliskan Future Universe, atau universe masa depan versi alternatif lainnya. Gak cuman itu, ada juga teaser trailer yang dirilis jauh sebelum yang terbarunya ini di D23 Expo tahun 2024. Teaser yang ini emang gak pernah diekspos secara publik, tapi berdasarkan deskripsi dan juga leak-nya, ada sebuah scene yang ngeliatin Reed ngomong ke anak-anak sekolahan tentang kemungkinan adanya dimensi lain. Jadi, nyatuin puzzle-puzzle ini, kita jadi tahu kalau Galactus adalah villain utamanya di sini. Reed bener-bener kerja keras, riset soal multiverse dan dunia alternatif buat nyari solusi. Kalau emang film ini ngambil inspirasi dari Fantastic Four Life Story, maka Reed di sini beneran takut sama Galactus dan kehancuran yang bakalan dibawa ke seluruh dunia, terutama ke keluarganya. Satu lagi rumor cukup besar yang udah beredar di sana-sini adalah kemungkinan makna dari First Steps atau langkah kaki awal itu sendiri, mengarah ke seorang anak yang baru melangkah didampingi sama orang tuanya juga. Bisa jadi, di film ini, kalau Reed dan Sue baru bakalan punya bayi atau bahkan udah punya seorang anak. Dan anak ini bakal punya peran besar di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Reed dan Sue di komik punya 2 orang anak, yaitu Franklin dan Valeria. Cuman, kayaknya yang bakal kita bahas lebih adalah Franklin. Kenapa? Franklin sebagai anak pertama yang artinya dia kemungkinan besar bakalan ada di sini. Tapi dia juga seorang mutan. Dia adalah mutan yang bisa dibilang masuk kategori Omega level mutan. Kategori Omega level mutant ini seperti Magneto, Storm, Scarlet Witch, dan Jean Grey. Apa sih Omega level mutant itu? Mereka adalah mutan yang gak punya batas kekuatan, yang artinya kalau mereka bisa memanfaatkan penuh, maka mereka benar-benar jadi makhluk super. Franklin ini levelnya setara sama mereka, dan lebih lagi, kalau para mutan itu dapetin kekuatan mereka di masa puber.
Franklin justru dari bayi udah bisa pakai kekuatannya ini. Kekuatan telekinesis dan perubahan realitanya udah terbangun bahkan sebelum dia bisa jalan atau ngomong sekalipun. Kekuatannya yang paling signifikan dan jadi pembahasan utama kita kali ini adalah kemampuannya merubah realita multiverse sesuai pikirannya. Tahun 90-an, Avengers dan Fantastic Four mati, dan timeline baru yang lebih ekstrim muncul disebut Heroes Reborn. Ternyata, timeline ini dibuat oleh Franklin Richards dalam rangka bikin orang tua dan teman-temannya hidup lagi. Marvel udah make Franklin untuk bikin banyak perubahan besar di komik. Dan yang terbaru ada di tahun 2016 pas dia terpilih jadi salah satu makhluk terkuat untuk membuat ulang multiverse di sebuah peristiwa bernama Secret Wars. Secret Wars yang sama persis kayak yang bakalan datang di Avengers Secret Wars nantinya. Film ini kemungkinan besar bakalan ngambil alur cerita persis dari komik Secret Wars. Bayi Franklin bakal jadi bagian besar dalam film Fantastic Four First Steps ini, mulai dari cerita dan juga konfliknya. Bisa jadi, Galactus ngerasain kekuatan yang dimiliki Franklin dan pengen make dia untuk menghidupkan lagi multiverse lamanya. Reed juga khawatir sama kekuatannya Franklin dan nyari bantuan dari multiverse lain. Mungkin juga kekuatannya Franklin bakal memicu sebuah incursion, membahayakan universe, dan ini bikin Dr. Doom harus maju, berusaha menyelamatkan semuanya di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Atau mungkin, kombinasi dari kesemuanya ini dan Fantastic Four, terutama Reed Richards, harus kerja ekstra keras buat nyelesain masalah ini. Itu sebuah cerita, dan itu masuk akal banget. Terlebih lagi, cerita kayak gini bisa banget nyelamatin MCU dengan cara diakhiri. Lucu sih kedengarannya, kok mau nyelamatin sesuatu malah diakhiri. Tapi seriusan loh, mungkin sebagian besar fans MCU udah bosan dengan multiverse. Dan juga lebih gak nyaman kalau tahu bakal membludak di dalam satu film. Tapi justru ini jadi kesempatan buat multiverse itu bisa diselesaikan. Biar kita coba perjelas lagi di sini. Gak tahu sih kalau kalian notice atau enggak, tapi Marvel udah ngebikin sebuah momentum untuk bisa dibilang soft reboot. Ada beberapa yang kelihatan jelas, tapi beberapa juga gak begitu. The Watcher dari What If udah ikut campur di banyak universe dan sebagian dari cerita itu ngebahas tentang ngebuat ulang universe dan mulai dari awal. Loki dan TVA sekarang mengarah ke multiverse baru yang lebih baik dengan dimensi baru terlahir setiap saat. Dan yang lama diselamatkan kayak yang kita lihat di Deadpool and Wolverine. Kang the Conqueror dan He Who Remains selamat dari perang antar multiverse. Secret Wars adalah adaptasi dari komik yang ngebahas reboot skala multiverse. Kayak yang kita bahas barusan, Franklin dan Galactus punya peran penting dalam cerita reboot serupa. Bahkan Thunderbolts juga punya potensi mainin cerita reboot dengan dikenalkannya Sentry. Kelihatan jelas banget kalau Marvel salah perhitungan soal seberapa besar minat audiensnya terhadap konsep multiverse. Emang multiverse itu cara seru buat ngasih side story yang unik, spin-off gak penting, atau crossover tertentu. Tapi sebagai pembawa alur cerita utama mah kayaknya susah. Satu hal yang Marvel mungkin sadari dan baru mulai akuin adalah cerita multiverse harus disudahi. Terlepas dari apa yang banyak fans pikirkan saat ini, entah itu baik atau buruk, Multiverse Saga perlu ending yang kuat. Infinity Saga punya ending kuat ini yang kita semua rasain di Endgame. Kelihatan banget kalau peran penting tiap superhero-nya diwariskan ke penerus lainnya. Potensi Multiverse Saga punya awalan yang kelihatan kuat banget di sini, meski akhirnya gak berjalan baik. Sekarang, Multiverse Saga harus berakhir dan ngasih kesempatan cerita-cerita masa mendatang untuk jadi lebih sukses. Marvel punya kemampuan untuk mengubah semua itu. Ini kelihatannya skenario terbaik dan yang paling masuk akal untuk memulai lagi dari awal tanpa menghilangkan banyak hal. Franklin Richards jadi kunci untuk kemungkinan ini terjadi. Atau Dr. Doom yang ngebenerin multiverse di Avengers Secret Wars. Atau Loki yang cukup dengan narik satu cabang dan bikin cerita baru. Atau Watcher yang merubah lagi semuanya dari awal. Marvel bisa bikin dunia baru yang ideal dengan menjaga aspek yang berhasil dan ninggalin yang gagal. Bisa banget bikin kelanjutan alur cerita karakter yang disukai para fans tanpa harus ngebuang hal penting di dalamnya. Mutants bisa hidup di MCU tanpa harus ngehilangin sejarah mereka dulunya. Ngebikin Fantastic Four dan X-Men hidup berdampingan dengan Avengers selama ini. Film Fantastic Four First Steps ini jadi bagian penting buat Marvel untuk menyelamatkan MCU dan bikin cerita yang mereka bawain beneran spesial lagi. Moga aja mereka beneran bisa ngelakuin ini. Karena tentu sebagai fans, kita pengen film mereka jadi fantastic.